Shalom jemaat Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Kita percaya dalam ibadah Minggu Mukjizat ini selalu ada mukjizat dalam kehidupan kita setiap waktu. Karena kita percaya kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan otoritas, Tuhan yang bisa membalikan segala keadaan. Di dalam Yesus selalu ada mukjizat, di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Oleh karena itu, ibadah kita bernama ibadah Minggu Mukjizat. Kita percaya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini di minggu terakhir di bulan Februari, minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Maret. Waktu begitu cepat berlalu, tetapi penyertaan Tuhan senantiasa selalu setia menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu keempat di bulan Februari ini. Kita akan melewati bulan kasih sayang dan memasuki bulan selanjutnya. Dan saya tetap percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan membuat hidup kita bersinar dan hidup kita dipermuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara. Shalom semua, selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bapak Ibu Saudara yang ada di Bogor, Bapak Ibu Saudara yang ada di Depok, di Tangerang, Bandung, Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota-kota Jakarta seperti di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Papua, Ambon, Maluku, dan lain sebagainya. Shalom, selamat malam. Saudara yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona, ataupun saudara yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom semuanya, kita percaya malam ini adalah malam mukjizat, malam di mana kuasa Tuhan dinyatakan lewat ibadah minggu malam ini. Saya juga menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di negeri lain seperti Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Timor Leste, yang ada di Brunei Darussalam, yang di Hong Kong, yang di Taiwan, di China, di Inggris, Amerika, Jepang, Kanada, dan di negara-negara lainnya. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Buat jemaat yang menyaksikan di YouTube, Shalom. Puji Tuhan, kita percaya malam hari ini doa kita didengar oleh Tuhan. Dan malam hari ini juga kita akan mendengar firman kabar baik, firman Minggu Mukjizat yang akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini dengan doa. Dan Bapak Ibu Saudara, silakan bagikan siaran live ini malam hari ini di minggu keempat ini. Saudara silakan bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga di seluruh digital sosial media Bapak Ibu Saudara yang saudara miliki, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan malam hari ini kita juga akan belajar tentang firman kabar baik yang akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Biarlah Roh-Mu yang hidup menuntun menyertai kehidupan kami Tuhan di malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai minggu terakhir di bulan Februari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami tetap dipelihara, kami tetap ditolong, kami tetap dibela, kami tetap disertai, kami masih tetap menikmati berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan, sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Baik kami yang ada di Facebook ataupun kami yang ada di channel YouTube. Kami akan dijamah dan disembuhkan Tuhan malam hari ini. Firman-Mu berkata, ketika kami sepakat berdoa meminta di dalam nama Yesus, maka Engkau akan menyediakan untuk mempermuliakan Bapa. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan, kuatkan kami yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mukjizat, buat kami pulih kembali, sembuh kembali, dan biarlah tanda-tanda heran mukjizat terjadi lewat ibadah kami di malam hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua, baik dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, pemuda, remaja, keluarga, rumah tangga yang menyaksikan siaran live malam hari ini. Apabila ada di antara kami yang di luar keyakinan iman percaya, Tuhan juga menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan. Apapun latar belakang kami dan keadaan kami, Tuhan Yesus mengasihi kami.
Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami ingin berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di fanpage fanpage Facebook Pastor Verona ataupun yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Selamat malam. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu keempat di bulan Februari, di minggu terakhir ini. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah akan meninggalkan bulan kedua dan memasuki bulan ketiga. Terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sepanjang tahun 2023 ini, di mana saya tetap percaya dan mengimani tahun ini dibuat Tuhan menjadi tahun yang bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang sakit, mengalami masalah migrain. Mungkin kepalanya migrain malam hari ini. Atau mungkin saudara sering mengalami gangguan di bagian kepala, sering pusing. Ketika saudara bangun sering seperti mutar kepalanya, seperti kayak orang vertigo gitu. Izinkan saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang sering lemah, saudara yang sering lemas-lemas, saudara yang sering pusing, izinkan Tuhan menjamah saudara di malam hari ini. Tidak kebetulan saudara mengikuti ibadah Minggu Mukjizat. Ibadah Minggu Mukjizat ini benar-benar terjadi mukjizat, bukan hanya sakit sembuh, tetapi juga banyak mukjizat-mukjizat terjadi, kayak suami kita akan dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, pelayanan, kita mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan. Mari setiap kita yang sedang mengalami sakit di bagian kepala, yang sedang mengalami vertigo, izinkan saya berdoa. Semua yang di Facebook, semua yang di YouTube, mari kita bersama-sama berdoa di malam hari ini. Tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini secara live aku berdoa dari gerejamu buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami pusing kepala, yang sedang mengalami vertigo, yang sedang mengalami sakit. Biarlah kuasa Tuhan lewat ibadah Minggu Mukjizat ini dinyatakan. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan, mereka yang pusing, kepalanya pusing, sering mutar sepertinya. Tuhan jamah, Tuhan cabut sampai akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya doa kami malam hari ini didengar oleh Tuhan. Jamah, sembuhkan setiap mereka yang sakit, pulihkan mereka, kuatkan mereka Tuhan, sehingga doa kami didengar oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan jamah sakit kepala kami, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Mungkin kami ada banyak yang tergantungan obat untuk sakit kepala. Mungkin ada di antara kami juga yang harus menjedot-jedotkan kepalanya di tembok karena saking sakitnya. Biarlah Tuhan menjamah, mencabut sakit kepala di tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus melepaskan, darah Yesus membebaskan, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyempurnakan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa lewat ibadah Minggu Mukjizat ini, sembuhkan setiap kepala mereka yang sakit, sembuhkan, jamah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Percayalah saudara yang sedang vertigo, saudara yang sedang sakit kepalanya. Bahkan saudara tuh kalau orang sakit kepala tuh sering dibentur-benturkan di tembok karena saking sakitnya. Tapi mulai hari ini saya sudah berdoa di ibadah Minggu Mukjizat ini, saudara dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara terima kuasa Tuhan, saudara terima pemulihan dari Tuhan. Amin. Saudara yang di YouTube disembuhkan, saudara yang di Facebook disembuhkan, saudara yang di YouTube ditolong Tuhan, saudara yang di Facebook juga ditolong Tuhan. Haleluya. Mari sekarang saatnya berdoa buat anak-anak kecil. Saya tergerak memang terus berdoa buat adik-adik, buat anak-anak kecil karena mungkin kalau saudara belum merasakan jadi orang tua, saudara merasa ya anak-anak lagi. Tetapi kalau buat para orang tua melihat anaknya sakit, mendengar anaknya batuk di malam hari, di pagi hari, dini hari, itu akan sangat mengganggu segala aktivitas. Oleh karenanya, izinkan Pastor Verona adik-adik berdoa buat segala
sakit penyakit adik-adik ya. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang di Facebook ataupun di YouTube, silakan bagikan siaran live ibadah Minggu Mujizat di malam hari ini, karena akan ada banyak doa-doa yang ingin saya naikkan agar saudara menerima kuasa mujizat, menerima anugerah Tuhan, menerima kesembuhan, dan menerima pertolongan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Om tante, mama papa, dan oma opa yang memiliki cucu-cucu dan keponakan dan juga anak-anaknya, panggil mereka, tumpangkan tanganmu di atas kepala mereka. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa malam hari ini buat setiap anak-anak kami, keponakan kami, dan cucu-cucu kami. Biarlah melalui ibadah Minggu Mujizat malam hari ini, anak-anak kami yang sakit, yang lemah, mungkin yang sering muntah-muntah, BAB, diare, demam, terpapar flu, terpapar virus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang batuk disembuhkan Tuhan. Mereka yang flu disembuhkan Tuhan. Mereka yang demam dipulihkan Tuhan. Mereka yang paru-parunya bermasalah disembuhkan Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah. Anak-anak kecil yang belum bisa berjalan, Tuhan buat berjalan. Anak-anak kecil yang belum bisa bicara karena sudah waktunya, Tuhan buat bicara. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat setiap anak-anak yang ada dalam kandungan, yang sedang dikandung oleh mamanya. Tuhan berikan kesehatan. Biarlah semua anak-anak ini menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang unggul, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, ucap syukur, berterima kasih. Jamah ya Tuhan anak-anak kami. Jamah ya Bapa keponakan-keponakan kami. Jamahlah ya Tuhan setiap cucu-cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami imani, kami berdoa, dan doa kami didengar Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, keponakan kami dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat-jemaat Tuhan di Facebook Shalom, jemaat-jemaat Tuhan di YouTube Shalom, semua yang baru bergabung lewat ibadah Minggu Mujizat di malam hari ini, kita percaya doa kita akan didengar oleh Tuhan. Kita percaya di balik doa selalu ada mujizat, di balik doa selalu ada pengharapan, di balik doa selalu ada kepastian. Mungkin ada saudara yang berkata, iya saya sudah berdoa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, tapi kok tak kunjung-kunjung pulih, tak kunjung-kunjung sembuh. Ingat saudara, apa yang sudah kita tanam di alam roh, maka sesungguhnya doa itu sudah bertumbuh dan berakar dan juga sudah berkembang pohonnya dan juga akan berbuah-buahnya. Tetapi dalam dunia kasat mata seperti ini, seringkali kita tidak melihat apapun. Tetapi ketahuilah, dalam dunianya Tuhan, doa kita sudah berbuah dan indah pada waktunya Tuhan. Ketika dia mulai bermusim, maka kita akan menerima dari setiap jawaban doa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan salahkan keadaan, tetap fokus dengan Tuhan, tetap fokus dengan janjinya, tetap fokus dengan kuasanya, dan tetaplah berdoa. Firman Tuhan berkata dengan jelas, pray without ceasing, berdoa tanpa berhenti, atau berdoalah senantiasa selalu. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru gabung, Shalom, selamat malam semua yang ada di Bekasi, yang ada di NTT, yang ada di Kupang, yang ada di Makassar, Kota Malang, Shalom, selamat malam Malang. Haleluya. Puji Tuhan, yang di Surabaya juga Shalom, yang di Penang juga Shalom, Negeri Sembilan, Kucing, Sibu, Miri, Sarawak, Kota Kinabalu, Nabawan, Tawau, Keningau, Shalom semua. Kita percaya mujizat Tuhan itu nyata dan masih terjadi. Saudara, silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin keluarga kita membutuhkan doa, mungkin tetangga kita sedang membutuhkan doa, mungkin orang-orang di sekitar kita sedang membutuhkan doa. Lewat hidup saudara dan saya, kita bagikan siaran live ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat ibadah ini kita akan mendengar firman kabar baik. Firman kabar baik akan memberikan kita kekuatan. Firman kabar baik akan meneguhkan kita. Firman kabar baik akan merubah hidup kita dan menerangi jalan kehidupan kita setiap hari. Mari kita lanjut berdoa. Hari ini saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki masalah di bagian lambung, ya. Apabila saudara memiliki masalah di bagian pencernaan ataupun bagian lambung,
Izinkan saya berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian untuk lambung saudara yang sedang mengalami gastrik ataupun GERD ataupun lambung ataupun MAH. Letakkan tangan kanan di bagian lambung seperti ini dan izinkan saya berdoa. Yang di Facebook, yang di YouTube, letakkan tangan kanannya di bagian lambung yang sakit, yang GERD malam hari ini. Izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya tumpang tangan atas orang sakit dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Mereka yang sedang mengalami sakit lambung, MAH, sakit GERD atau gastrik, Tuhan jamah sembuhkan. Lambung kami tidak luka lagi, lambung kami tidak sakit lagi, lambung kami tidak bermasalah lagi dan tidak kumat lagi. Darah Yesus menyembuhkan lambung kami, darah Yesus menyembuhkan peranakan kami, darah Yesus juga menyembuhkan pencernaan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami imani, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat Tuhan nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sembuhlah, mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Sekarang setiap Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit apapun itu, mungkin mata saudara sakit, telinga saudara sakit, tangan saudara sakit, tulang ekor saudara sakit, saudara sedang mengalami saraf kejepit, saudara yang sedang kemo, saudara yang sedang mengalami penyakit tumor, saudara yang sedang mengalami penyakit kista, myom, dan kanker, kelenjar getah bening, tiroid, dan mungkin asma, mungkin juga wasir ataupun ambeien dan juga hernia. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, Om, Tante yang sedang tergeletak di rumah mungkin karena sakit, lemas ya. Ataupun Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah sakit yang sedang terbaring. Izinkan saya berdoa malam hari ini buat kesembuhan segala sakit penyakit. Ya, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit sekarang juga. Letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Ya, hari ini apabila saudara sedang mengalami sakit penyakit apapun, letakkanlah tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Izinkan saya berdoa. Hari ini saya mau berdoa untuk saudara disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Apapun sakitnya, apapun kelemahan tubuhnya, aku percaya Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit dijamah dan disembuhkan. Kuasa Tuhan bekerja lewat mulut perkataan kami, lewat iman kami, dan lewat doa kami, dan lewat penumpangan tangan kanan kami. Jamah sembuhkan ya Tuhan. Letak tangan yang kami tumpangkan di atas tubuh-tubuh kami yang sakit, maka penumpangan tangan kami ini menghadirkan kuasa, menghadirkan mujizat, menghadirkan kesembuhan untuk menyembuhkan hidup kami, melepaskan hidup kami, membebaskan hidup kami dari segala kelemahan tubuh, dari segala keterikatan, dari segala sakit penyakit, dari segala kelemahan. Haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mulai jamah, Tuhan mulai sembuhkan, Tuhan mulai bebaskan, Tuhan mulai lepaskan segala yang terikat sakit penyakit dalam tubuh kami. Bahkan sorry untuk ngomong ini buat mereka yang sedang sakit gigi sekalipun, mungkin terkesan remeh, tapi Tuhan peduli. Malam hari ini kalau ada yang sakit gigi, dijamah dan disembuhkan giginya, sembuh sempurna malam hari ini. Jamah ya Tuhan, jamah sembuhkan lamraka sagaya ya basana da. Jamah sembuhkan Tuhan Yesus, jamah sembuhkan Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan Tuhan, jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kanker sembuh, myom sembuh, tumor sembuh, mereka yang sedang kemoterapi disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Malam hari ini saudara bisa bagikan video siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Silakan bagikan agar banyak orang menerima kuasa, agar banyak orang menerima kesembuhan, agar banyak orang menerima mukjizat yang datangnya dari Tuhan. Saatnya saya kembali ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada sedang menyaksikan siaran live di malam hari ini. Ada ribuan jemaat baik di Facebook ataupun di YouTube. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja, mukjizat Tuhan dinyatakan untuk menjamah dan memulihkan Bapak Ibu Saudara. Mari jemaat Tuhan, ada ribuan jemaat Tuhan. Saya ingin berdoa buat ekonomi rumah tangga Bapak Ibu Saudara, pekerjaan, bisnis, usaha, dan keuangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Malam hari ini aku berdoa buat setiap ribuan jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Mereka boleh dijamah dan dipulihkan Tuhan. Mereka dilawat oleh Tuhan. Ekonomi keuangan mereka ditolong oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dagangan mereka dibuat Tuhan berhasil, kerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil, karir mereka dibuat Tuhan berhasil, pelayanan mereka dibuat Tuhan berhasil. Segala kebangkrutan, kegagalan aku tolak kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan nyata buat setiap keuangan ekonomi rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan kami, apapun yang kami jual, kami dagangkan selama untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati warung kami di pasar. Uang kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan menolong, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat bergabung Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Shalom, selamat malam. Selamat beribadah dalam ibadah Minggu Mukjizat di malam hari ini. Kita ada di minggu keempat, di minggu terakhir di bulan Februari. Kita percaya tahun ini tetap menjadi tahun di mana kita dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Shine and glory menjadi bagian dalam kehidupan hidup kita bersama. Bapak Ibu Saudara, ribuan jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita malam hari ini untuk mendengar firman kabar baik. Dan mari siapkan catatan saudara, kita akan belajar firman Tuhan di hari Minggu ini yang berbahagia ini. Ada kuasa Tuhan, ada mukjizat Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan saudara dan saya. Kita tunduk kepala, kita kembali berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami ya Tuhan, dan terang bagi jalan-jalan kami. Biar melalui firman-Mu kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkata-kata Engkau Tuhan, ajarilah kami Roh Kudus. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Kami siap sambut berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ribuan jemaat Tuhan bisa bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook dan juga di grup-grup WhatsApp keluarga ataupun rekan-rekan dan lain sebagainya. Di kesempatan malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang tangan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, tangan Tuhan. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasalnya yang ke-7, mulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Ya, Keluaran pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5 dengan tema The Hand of God atau tangan Tuhan. Dikatakan demikian. Tetapi Fir'aun tidak akan mendengarkanmu, maksudnya kepada Musa, maka aku akan meletakkan tanganku di atas Mesir dan akan membawa pasukanku, umatku Bani Israel keluar dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang hebat. Ayat 5, dan orang-orang Mesir akan mengetahui
mengetahui bahwa akulah Yahweh apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa Bani Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan di malam yang berbahagia ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat-jemaat yang berkemenangan yang sedang menyaksikan siaran live ibadah Minggu Mukjizat di malam hari ini, tahukah saudara bahwa dalam menjalani kehidupan ini, saudara dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani rumah tangga, dalam menjalani bisnis dan usaha, dalam menjalani pekerjaan, dalam menjalani pelayanan, dalam menjalani studi sekolah, dan seluruh aspek kehidupan kita, saudara dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Lagi ada ribuan jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, keluarga saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Bisnis saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Pelayanan saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Di setiap titik-titik aspek kehidupan orang percaya, maka kita membutuhkan pertolongan campur tangan Tuhan. Orang susah, orang miskin membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Orang kaya pun juga harus membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Meskipun ada saja dalam faktanya orang-orang yang tidak memerlukan Tuhan, tetapi sejatinya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia adalah makhluk yang terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara dan saya dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara dan saya dibatasi dengan segala kemampuan. Karena sejatinya pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang terbatas, yang tidak bisa melakukan segalanya dalam menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara dipercayakan kekayaan yang berlimpah-limpah, harta yang berlimpah-limpah, uang yang banyak. Tetapi tidak selamanya kekayaan, uang, harta yang berlimpah-limpah dapat bisa memberikan kesembuhan ketika kita sakit. Itu artinya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. We need the another helper. Kita membutuhkan pertolongan yang lain. Mungkin saudara pintar di salah satu aspek, tetapi saya yakin di aspek-aspek lain kita tidak menguasai aspek tersebut. Apalagi maafkan saya, kalau kita tidak memiliki harta yang banyak, kemampuan yang hebat, kita sangat membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di salah satu sosial media ada seorang public figure yang cukup terkenal di seluruh dunia. Dia memiliki nama yang cukup terkenal di seluruh dunia. Lagu-lagunya hits di seluruh dunia dan dia dikenal di berbagai zaman dan kalangan. Nah saudara, dia juga memiliki kekayaan yang cukup banyak sekali karena popularitasnya begitu sangat populer di Amerika. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya melihatnya di sosial media tersebut bahwa dia sedang mengalami sakit kanker payudara, kalau saya tidak salah ya. Dia sedang mengalami breast cancer. Kondisi keadaannya tidak secantik waktu dia melakukan performance di atas panggung, di atas stage. Tetapi itu menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, seterkenal-terkenalnya manusia, maka manusia tetap membutuhkan uluran tangan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya tetap membutuhkan uluran tangan Tuhan. Waktu saya melihat video di sosial media yang saya lihat, saudara, saya di situ tertegun dan merenung bahwa iya ya, pada akhirnya popularitas kita tidak bisa memberikan kita kesembuhan waktu kita sedang mengalami sakit penyakit. Iya juga ya, ternyata uang kita yang banyak tidak bisa membeli kesembuhan ketika saudara dan saya sedang menghadapi sakit penyakit. Itu berarti bahwa kita memang ini terbatas. Oleh karenanya tidak boleh lagi ada manusia yang bersifat arogan, manusia yang bersifat sombong, manusia yang bersifat angkuh sambil berkata,
Saya tidak butuh Tuhan, saya tidak butuh pertolongan Tuhan. Saya bisa melakukan ini dan itu semuanya sendiri. Saya punya harta yang banyak, saya punya kedudukan yang hebat, saya punya kemasyhuran yang dahsyat. Oke, saudara, Tuhan menghargai itu. Tetapi ingatlah, kita tidak bisa melakukan segala aspek yang ada di dalam hidup kita. Kita hanya manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Yesus namanya. Saudara dan saya membutuhkan Tuhan setiap hari. Nah, ketika kita berserah dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, maka sejatinya Tuhan akan menurunkan tangannya untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya berserah mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, ketika saya sudah mulai berserah dan mengangkat tangan saya di hadapan Tuhan, maka sejatinya Tuhan akan turun tangan memberikan saudara dan saya pertolongan. Amin. Baik di dalam bisnis kita, waktu kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan memulihkan bisnis kita. Waktu ekonomi kita sedang terpuruk, ekonomi kita sedang mengalami keterpurukan, waktu kita tutup mata, lipat tangan dan berdoa, mengangkat tangan dan berserah kepada Tuhan, maka di sana Tuhan Yahweh Zebaoth, Tuhan semesta alam, akan turun tangan menolong memulihkan ekonomi keuangan kita. Hutang-hutang kita akan dilunasi dengan cara Dia yang ajaib. Tuhan melihat kita dari sorga dan pasti akan menolong kita, anak-anaknya yang berseru dan berharap berpanggil nama Yesus, tolong saya, maka Dia akan menolong hidup saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita tidak lagi mengharapkan Tuhan, maka kekecewaan demi kekecewaan akan menjadi bagian milik hidup kita. Maka kekhawatiran demi kekhawatiran akan menghantui hidup kita. Ketakutan, kegamangan, kegelisahan, bahkan kecemasan akan menghantui hidup kita. Tetapi sebaliknya ketika kita menyadari, saya butuh Tuhan, saya harus angkat tangan saya dua-dua agar Tuhan turun tangan untuk campur tangan, menolong hidup saya, menolong masalah saya, memulihkan usaha saya, memberkati kehidupan saya, menyembuhkan sakit saya, mengangkat hidup saya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang tidak terlihat dengan mata kita bukan berarti itu tidak ada. Maksudnya gini, sesuatu yang belum kita lihat dengan mata jasmani kita, yang tidak terlihat dengan mata jasmani kita, bukan berarti itu tidak ada. Nah, tangan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, the hand of God, itu tidak terlihat dengan mata jasmani kita, tetapi tangan Tuhan selalu ada dan nyata dalam menolong kehidupan kita. Tangan Tuhan memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi tangan Tuhan bekerja untuk menolong, memulihkan, dan memberikan saudara dan saya ketenangan dalam menghadapi setiap permasalahan. Tahukah saudara, rumah tangga kita bisa ada sampai hari ini karena adanya campur tangan Tuhan. Tahukah saudara bahwa bisnis saudara bisa berjalan sampai hari ini, pelayanan saudara bisa berjalan sampai hari ini, anak-anak saudara bisa ada sampai hari ini, itu karena campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Kalau suami kita tidak selingkuh, kalau istri kita tidak selingkuh, kalau anak-anak kita tidak jatuh dalam narkoba, kalau anak-anak kita tidak jatuh dalam free sex dan seks bebas, itu bukan hanya semata-mata karena doa kita, bukan semata-mata karena kesalehan ibadah kita, tetapi saudara dan saya perlu menyadari dan mengetahui, karena ada tangan Tuhan yang terlibat untuk menjaga hidup anak-anak kita, agar pada akhirnya anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak jatuh dalam seks bebas, tidak jatuh dalam pergaulan buruk, tidak jatuh dalam narkoba, dan tidak jatuh dalam keterikatan-keterikatan dunia. Ada tangan Tuhan yang melindungi anak-anak kita. Sebaliknya juga demikian. Kalau ada orang tua yang tidak selingkuh, bukan hanya karena anaknya berdoa, tapi juga ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Haleluya.
Kalau saudara dan saya bisa hidup sampai hari ini, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa menikmati kehidupan, saya percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Meskipun tangan Tuhan tak terlihat, tetapi sejatinya, sejujurnya, tangan Tuhan kita rasakan. Nyata dan ada kita rasakan dalam keseharian kehidupan kita. Nah, saya coba masuk dalam inti khotbah saya di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hidup orang percaya membutuhkan uluran tangan Tuhan setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan. Ayo semangat. Hidup saya. Semua semangat, sama-sama katakan dengan saya malam hari ini secara live. Hidup saya memerlukan uluran tangan Tuhan. Amin. Big question is, kenapa hidup orang percaya membutuhkan uluran tangan Tuhan setiap hari? Apakah nggak cukup uluran tangan mertua saya, Pastor? Apakah nggak cukup uluran tangan donatur di gereja saya, Pastor? Apakah nggak cukup uluran tangan RT, RW memberikan bantuan langsung tunai, Pastor? Apakah nggak cukup uluran tangan orang kaya membantu bisnis saya, Pak Pendeta, Pak Gembala? Saudara, manusia dalam menolong sesamanya memiliki keterbatasan, memiliki limit dalam menolong. Tetapi tangan Tuhan tidak memiliki batasan untuk menolong kita setiap hari. So that's why setiap hari kita memerlukan pertolongan tangan Tuhan. Kita memerlukan campur tangan, uluran tangan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, mengapa orang percaya membutuhkan uluran tangan Tuhan setiap hari? Yang pertama, mari kita lihat Ezra pasalnya yang ke-7 ayat 28a. Mari saudara lihat bersama dalam kitab Ezra pasalnya yang ke-7 ayat 28a dikatakan demikian. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Elohimku melindungiku. Kenapa orang percaya membutuhkan pertolongan uluran tangan Tuhan? Yang pertama, karena tangan Tuhan melindungi dan membela hidup kita. Rumah tangga kita dilindungi oleh tangan Tuhan. Hidup kita dibela oleh tangan Tuhan. Israel itu dilindungi oleh tangan Tuhan. Israel itu setiap hari, setiap waktu dimusuhi oleh bangsa-bangsa, dikutuki oleh bangsa-bangsa, tapi Israel tetap dilindungi oleh tangan Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa pilihan. Firman berkata dengan jelas, keselamatan diberikan pertama kali kepada umat Yahudi, kepada bangsa Israel, dan baru disampaikan ke bangsa-bangsa lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanpa tangan Tuhan, bangsa ini akan dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Tanpa tangan Tuhan, bangsa ini tidak akan dibela oleh Tuhan di hadapan bangsa-bangsa lain. Demikian juga dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita ada, perusahaan kita ada, pelayanan kita ada, itu karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhan yang melindungi, karena Tuhan yang membela hidup kita. Bukankah seringkali hidup kita dijahati oleh banyak orang, direndahkan oleh banyak orang, dibicarakan oleh orang lain, direkayasa perusahaan kita, pekerjaan kita dijelekan. Ada orang yang tidak suka dengan dagangan kita, usaha kita, pekerjaan kita. Tetapi kenapa mereka tidak bisa menghancurkan kita? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita beribadah, bukan karena kita suci, tetapi karena ada tangan Tuhan yang melindungi dan tangan Tuhan yang membela hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bu, kalau suami kita tidak selingkuh, itu bukan karena ibu cerewet, bukan karena ibu galak. Bisa saja suami kita menyelingkuhin kita, Bu. Tetapi karena ada tangan Tuhan yang melindungi suami kita dari wanita-wanita genit, wanita-wanita yang tidak bertanggung jawab, perebut laki orang, atau yang biasa kita kenal pelakor. Kenapa sih orang Kristen tidak membalas yang jahat dengan yang jahat? Kenapa sih orang Kristen tidak pernah membalas orang-orang yang sering ngebomin gereja? Kenapa sih orang Kristen tidak mau membalas, tidak mau menggugat, tidak mau memenjarakan orang-orang yang membunuh pendeta, yang ngebom gereja, yang ngebakar gereja? Kenapa sih orang Kristen tidak mau membalas
Orang-orang yang menghentikan orang lagi beribadah dihentikan. Karena jawabannya sederhana. Karena ada tangan Tuhan yang akan melindungi dan juga yang akan membela hidup kita. Makanya saya bilang ya, sama banyak jemaat, sama banyak teman-teman hamba Tuhan, banyak pendeta, kalau ada orang Kristen yang rumah ibadahnya dibakar terus dia ngelawan, kalau ada orang Kristen pendetanya dibunuh terus dia ngelawan, menurut saya ini suatu kebodohan. Suatu kebodohan. Tuhan bilang jangan bela diri. Angkat tangan berserah, Tuhan yang akan turun tangan. Kalau Tuhan yang bela kita, selesai musuh-musuh kita. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang mau jadi lawan kita? Mau 1.000 orang di sebelah kanan kita, 10.000 orang di sebelah kiri kita, atau sebaliknya, itu tidak akan menimpa kita. Karena ada tangan Tuhan yang kuat, yang membela kehidupan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Bu, jangan bela diri bu kalau lagi dijelekan sama tetangga. Pak, jangan balas orang rekan bisnis kita kalau bisnis kita lagi direndahin banyak orang. Tutup mata, lipat tangan, berdoa, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan aku percaya seperti apa yang dikatakan dalam kitabmu Ezra Tuhan, bahwa aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Elohimku melindungi hidupku. Amin. Hidup kita tuh dilindungi tangan Tuhan. Hidup kita itu dibela oleh tangan Tuhan. Nggak usah kita bela-bela diri. Wah, ini kurang ajar nih. Agama ini kurang ajar. Kepercayaan ini kurang ajar. Kita lagi ibadah, rumah ibadah kita dibakar. Rumah ibadah kita dibom, dihancurkan. Udah nggak usah ikutin orang dunia. Orang dunia selalu membalas yang jahat dengan yang jahat. Selalu, oh saya kutuk kejadian ini. Ngapain dikutuk-kutukin? Kita tidak diajarkan Tuhan untuk mengutuki orang lain. Kita sebaliknya diajarkan oleh Yesus untuk memberkati orang yang menganiaya hidup kita, untuk mengampuni orang yang membenci kita, untuk mendoakan setiap orang yang berbuat jahat atas hidup kita. Keren tuh Yesus Bapak Ibu. Ajarannya keren, ajarannya mulia. Ketika kamu diludahi, ketika kamu ditampar, jangan balas, ampuni. Kenapa kita harus ampuni? Karena kita percaya tangan Tuhan melindungi kita. Tangan Tuhan membela kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, mengapa kita membutuhkan uluran tangan Tuhan setiap hari? Coba lihat Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal ke-21 ayat yang ke-31. Amsal pasal 21 ayat 31 dikatakan demikian. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa orang percaya membutuhkan uluran tangan Tuhan setiap hari? Yang kedua, karena tangan Tuhan memberikan berkat dan memberikan hidup orang percaya kemenangan. Amin. Makanya dalam hidup orang percaya tidak ada istilah kompetisi Bapak Ibu. Siapa yang paling terkenal, siapa yang paling hebat, siapa gereja yang paling besar, siapa pendeta yang paling terkenal dan lain sebagainya. Tuhan yang mengangkat pada akhirnya. Amin. Kitab Wahyu berkata dengan jelas, jika dia mengangkat siapa yang dapat menurunkan, jika dia membuka siapa yang dapat menutupnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bekerjalah di kantor saudara seperti bekerja untuk Tuhan. Nggak usah cari perhatian pimpinan kita, bos kita, jilat-jilat atasan kita, singkirkan orang di kanan kiri kita, injak orang yang di bawah kita. Nggak usah saudara. Karena kita tahu berkat kita, promosi kita datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lakukan bagian kita, tanggung jawab kita. Nanti Tuhan yang akan mempromosikan kita. Kita memerlukan tangan Tuhan karena yang kedua, berkat dan kemenangan kita datang dari tangan Tuhan. Tahukah saudara, yang memberikan kemenangan bagi bangsa Israel atas bangsa Mesir itu bukan Musa. Apa buktinya? Buktinya Musa juga ketakutan ketika Musa diperhadapkan dengan laut terberau. Kanan kiri padang belantara, belakang jutaan tentara Mesir yang ingin membunuh mereka. Tapi Tuhan berkata, angkatlah tanganmu, angkatlah tongkatmu, aku akan membelah laut ini dengan tanganku. Keren saudara. Keren. Tuhan yang membela, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberkati. Amin. Saudara, makanya kalau ada orang percaya yang masih hidup korupsi, anak Tuhan yang masih hidup korupsi, malu-maluin saudara, malu-maluin. Hamba-hamba Tuhan ngambil uang gereja, maafkan saya, malu-maluin.
malu-maluin. Tuhan itu nggak berhutang, saudara. Memang hidup ada masalah, tetapi percayalah Tuhan tidak akan berhutang. Tangannya yang penuh dengan kuasa akan memberikan kita kemenangan. Tangan yang penuh dengan kuasa akan memberkati hidup kita. Gak usahlah kita minta-minta pelayanan. Gak usahlah kita colek-colek orang. Bos, kapan nih kita diundang? Bos, kapan nih kita ditraktirin? Gak usah. Karena ada saatnya di mana Tuhan akan mengangkat hidup kita. Ada saatnya di mana tangan Tuhan memberkati hidup kita. Jangan kebiasaan minjem-minjem Bapak Ibu Saudara. Sama siapapun jangan. Minta sama Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan mengangkat hidup kita. Dari dulu saya diajar oleh Tuhan menjadi seorang pendeta. Tidak meminta kepada siapapun. Ada nggak ada duit, saya nggak minta sama siapa-siapa Bapak Ibu Saudara. Saya cuma tutup mata, lipat tangan, saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Di kamar yang kosong. Karena itu ajaran Tuhan. Carilah tempat yang tersembunyi, tutuplah matamu, berdoalah di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu di sorga melihat dan mendengar semua doamu. Dan setelah kita melakukan seluruh perintah Tuhan, tunggulah waktunya Tuhan. Indah pada waktunya, Dia menjawab doa kita. Dan air mata duka cita kita akan berubah menjadi air mata sukacita. Yang kedua, kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Karena kita tahu, kita sadar, kemenangan kita, berkat kita, tercurah dari tangan Tuhan. Bukan uluran tangan manusia. Seperti air, batang air, demikianlah hati raja di dalam tangan Tuhan. Amsal mengatakan demikian, saudara. Artinya Tuhan yang menggerakkan hati-hati raja untuk menolong setiap hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita membutuhkan pertolongan uluran tangan Tuhan? Yang ketiga, lihat Matius pasal yang ke-9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah. Lihat, bayangkan, datanglah seorang kepala rumah ibadah, lalu menyembah Yesus dan berkata, anakku perempuan baru saja mati. Ya, baru saja mati. Tetapi datanglah permohonan dari pemuka agama ini, dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Yang ketiga, saudara, kita membutuhkan uluran tangan Tuhan, karena tangan Tuhan memberikan kesembuhan dan kehidupan. Saudara yang sedang sakit, saudara nggak butuh belas kasihan orang. Bukan berarti kita sombong. Saudara nggak butuh belas kasihan dokter. Kalau saudara mau ke dokter lah. Tapi ingat, kesembuhanku ada di tangan Tuhan. Mujizatku ada di tangan Tuhan. Kalau anak janda di kota Nain dibangkitkan Yesus lewat penumpangan tangannya, maka hari ini juga, malam hari ini juga, saya dijamah tangan Tuhan. Saya disembuhkan. Kanker saya sembuh. Tumor saya sembuh. Sakit saya dipulihkan. Dan aku hidup kembali. Hari-hari ini saudara yang sedang stres. Hari-hari ini saudara yang sedang depresi. Hari-hari ini saudara yang sedang tertekan dengan pergumulan kehidupan apapun. Ekonomi, masalah, dan lain sebagainya. Ingat, satu sentuhan tangan Tuhan dapat mengubah seluruh kehidupan dan keadaan kita. Kuncinya saudara berserah, berharap kepada Tuhan. Ingat, waktu kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Membela, menolong, serta memulihkan kita. Amin untuk firman kabar baik di malam hari ini. Firman-Mu sudah kusampaikan Tuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, ataupun ulang tahun pernikahan bagi setiap saudara yang sedang melangsungkan ulang tahun pernikahan. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudara buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami, Jesus Christ Church. Doa saya kiranya setiap taburan, persembahan, perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, saudara diberkati berkelimpahan. Dan setiap persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Jesus Christ Church. Terima kasih, dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya dan memberi kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, berkelimpahan hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti ibadah Minggu Mujizat. Kita imani, kita percaya minggu depan kita akan bertemu kembali di minggu pertama di bulan yang baru di tahun Shine and Glory. Tetap percaya, fokus kepada Tuhan,
Jangan lihat keadaanmu, tapi lihatlah janji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Amin.